Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Juliani dari Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan mereview perkuliahan Hukum Pidana Lanjutan yang pertemuan kedua, yaitu tentang unsur-unsur percobaan. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Niat di sini merupakan sikap batin pelaku yang tidak terlihat secara nyata. Niat terlihat setelah adanya permulaan pelaksanaan. Dalam hukum pidana, niat tidak bisa dipidana karena hukum pidana pada prinsipnya bersifat rasional. Niat di sini harus berupa niat jahat. Permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan diatur dalam pasal 53 junto pasal 187 KUHP. Dan adanya penghalang fisik, misalnya matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain. Akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera tertangkap karena gerak-geriknya telah dicurigai orang. Dan adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya sendiri. Maksudnya, yang pertama adanya pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. Dan yang kedua, tindak pelaksanaan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalangi atau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP, yaitu untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Dan yang kedua, pertimbangan utilitas atau pemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan dengan jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah memulai melaksanakan kejahatan diharapkan akan mengurangi perbuatannya. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang ditunjukkan tidak selesai atau akibat yang terlalang. Menurut undang-undang tidak timbul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu ada pada percobaan objektif, yaitu delik berakibat pada sifat berubahnya perbuatan. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu dan yang dibedakan dengan mampu yang tidak mampu. Tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan niat tersebut tidak mungkin muncul delik atau tindak pidana. Dan yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bisa dengan alat tersebut tidak muncul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemidanaan percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi 1/3. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum untuk percobaan 15 tahun. Selain itu, adanya penyalahgunaan terhadap tindak kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana apabila melanggar pasal 184, 32 dan pasal 331. Dan percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang 7/1955 TP dan Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.